Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian, yang dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melakukan kebaikan kepada orang-orang yang sepadan dengan kita adalah hal yang sudah biasa. Melakukan kebaikan kepada orang-orang yang juga baik kepada kita juga adalah hal yang biasa. Atau melakukan kebaikan kepada orang-orang yang memiliki materi yang cukup banyak, tentu kita akan giat melakukannya, karena mungkin saja akan menguntungkan bagi kita, atau dia akan segera membalas kebaikan kita. Tetapi untuk menolong dan berbuat baik kepada orang-orang yang hina, orang-orang jelata, orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, orang yang tidak punya apa-apa, rasanya tidak banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukannya. Inilah yang dinasehatkan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah renungan pada hari ini, di mana kita diingatkan sebagai umat Kristen yang percaya pada Kristus agar kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang disebut oleh Tuhan Yesus dalam teks ini saudaraku yang paling hina. Siapakah yang disebut dengan orang yang paling hina ini? Di dalam nats ini, orang yang paling hina itu berarti adalah orang yang lapar, orang yang haus, orang yang kekurangan makan dan minum, orang yang tidak punya rumah, orang yang tidak punya pakaian, orang dalam penjara, orang dalam kesusahan. Untuk orang-orang seperti itulah Tuhan berkata kita harus melakukan kebaikan pada mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan ketika kita melakukan itu semua kepada mereka yang disebut dengan orang yang paling hina, sesungguhnya kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bayangkan, seandainya Tuhan Yesus ada saat ini di dekat kita, di depan kita, atau di samping kita, apa yang kita lakukan baginya? Tentu yang terbaik kita persembahkan bagi Tuhan. Tentu segala yang terbaik dari hidup kita, dari kepunyaan kita akan kita berikan untuk Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus hadir di banyak tempat. Di tempat orang-orang tidak mendapatkan makan. Di tempat orang-orang kesulitan mencari hidup melalui pekerjaannya. Tuhan Yesus ada di mana-mana, di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan, di antara kaum miskin yang tidak memperoleh makan. Di sanalah Yesus kita bisa temukan. Lalu sekarang, maukah kita bergerak menjumpai dan melakukan yang baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus hari ini untuk kita? Benar, kita mengalami banyak kesusahan. Pandemi COVID berdampak buruk umumnya dalam hidup kita. Tetapi seorang teolog pernah menuliskan dalam bukunya, ketika Anda sulit, ketika hidup menekan, dan ketika pergumulan hebat sedang engkau alami, jangan berdiam diri. Jangan mengurung dirimu di rumahmu. Jangan mengurung dirimu. Karena ketika kita berdiam diri, ketika kita mengurung diri, justru kita akan semakin mengasihani diri kita. Dan kita akan mereka-reka hal negatif dalam diri kita. Ketika kita sulit sekalipun, pergilah keluar, tolonglah orang lain,
layanilah orang lain. Karena ketika kita melayani dan menolong orang-orang lain yang berkesusahan, kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita, dan berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekalipun kita berkekurangan, hidup kita sulit, atau bahkan pas-pasan, tapi bergeraklah melakukan kebaikan. Ingat, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Lakukan kebaikan, karena kita lakukan itu semua untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini semoga firman meneguhkan iman kita, mengajak kita semakin giat melakukan kebaikan. Lihatlah di sekeliling kita, ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena itu mendatangkan sukacita baginya. Kalau kita belum melakukannya, hari ini mari kita bergerak melakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga firman hari ini memberkati kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, betapa kami bersyukur kepadamu. Dalam segala dinamika kehidupan kami, Engkau selalu hadir menopang, menolong, dan menjaga kami. Kami tahu benar bahwa kehidupan kami tidak selamanya menyenangkan, mendatangkan sukacita. Ada kalanya mendatangkan duka lara, ada kalanya mendatangkan tangisan. Namun di setiap kehidupan kami itu, kami berharap ya Tuhan, iman kami tetap teguh kepadamu. Bahkan iman kami itu berbuah melalui kasih yang akan kami perbuat untuk orang-orang yang berkesusahan. Saudara-saudara kami yang hina, saudara-saudara kami yang kelaparan, kehausan. Biarlah kami melakukannya dengan sukacita, agar kami tidak menimbun harta bagi kami, tapi kami menyalurkannya sebagaimana Tuhan memerintahkan kami. Tuhan, berikan kami iman, keyakinan bahwa ketika kami memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Justru kami akan melimpah berkat dan sukacita daripada Tuhan. Di tengah pandemi COVID ini, biarlah kami menjadi orang yang mau menolong di sekitar kami, menolong orang-orang yang berkesusahan, yang sulit mendapatkan makanan dan minuman, yang sulit mendapatkan vitamin, dan banyak hal lainnya. Biarlah kami bergerak menolong mereka. Terima kasih Tuhan Allah. Kami berserah kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan memberkati.